Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau saya meninggal, kira-kira saya tinggal di mana ya Rasulullah?" Mungkin bagi kita jawabannya Nabi akan menunjukkan Makkah atau Madinah. Ternyata tidak. Nabi mengatakan, "Alaika bisyam." Tinggallah di negeri Syam. Di mana? Negeri Syam. Saya pernah menyaksikan langsung bagaimana tragedi di Palestina maupun Suriah. Masyarakat muslimin, saya menyampaikan bahwa kita berbicara Palestina, kita berbicara Syam pada umumnya, baik Palestina, Suriah, dan negara Syam pada umumnya, itu setidaknya ada 3 alasan dasar. Kenapa terus kita membicarakan, terus memberikan bantuan, terus kita peduli, perhatian, dan tatapan mata kita tidak pernah terpejam untuk melihat apa yang terjadi di negeri Syam, apa yang terjadi di negeri Palestina, apa yang terjadi di negeri Suriah. Syam itu nama lain dari 4 negara. Sebenarnya dulu nggak dikenal sebagai sebuah negara, sebagai 4 negara, cuma dipecah-pecah oleh Perancis sama Inggris. Ketika Perancis dan Inggris menjajah Timur Tengah, itu menjadi menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, kemudian Yordania, dan Lebanon. Nah, inti dari Syam adalah Suriah dan Palestina. Dan sebaik-baiknya negeri Palestina adalah Al-Quds ataupun Baitul Maqdis, ya. Karena di situ ada Al-Aqsa. Sebaik-baiknya kota di Suriah itu adalah wilayah Damaskus dan Gautoh. Karena Nabi telah menyampaikan tentang keutamaan Damaskus, lebih khusus lagi adalah Gautoh. Gautoh itu ada bapak-bapak di wilayah Suriah. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz, kok jauh-jauh kita orang Sumatera, kita di sawah apa ini? Di desa apa namanya ini? Sawalunto apa namanya? Kecamatannya apa, Pak? Nah, jauh-jauh di sini di Sumatera Barat. Sampai kok bicara jauh sekali sana di Timur Tengah. Nah, 3 alasan. Catat baik-baik, ada 3 alasan. Alasan pertama, karena itu negeri suci kita yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah Makkah, Madinah. Kalau Makkah di dalamnya ada Masjidil Haram, kemudian Madinah di dalamnya ada Masjidil Nabawi, maka Syam di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Tiga-tiganya adalah masjid yang dimuliakan dalam Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Allah menyebutkan Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa. Mana alladzi barakna haulahu? Masjidil Aqsa bertempat di sebuah negeri yang kami berkahi. Mana negeri yang diberkahi? Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Bukit di mana ada pohon tin, di bukit di mana ada pohon zaitun. Bukit di situ ada sebuah tempat di mana Allah mengangkat Nabi Musa sebagai rasul, yaitu Bukit Tur Sina. Itu semuanya wilayah Syam. Apa, Pak? Syam. Nah, jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di hadis qudsi, "Ya Syam, wahai Syam, anti sahwati min biladi, ikhtartuki safwata min ibadi." Wahai Syam, engkau adalah bumi pilihanku dan aku pilihkan hamba-hambaku yang terbaik untuk menempatimu, wahai Syam. Bumi pilihan Allah, dan Allah memilih orang-orang yang paling baik di negeri Syam. Siapa? Dulu dan di masa yang akan datang. Dulu siapa? Semua nabi. Nabi Adam selesai membangun Masjidil Haram di Makkah, diperintahkan oleh Allah untuk membangun Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya punya sejarah di Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Ibrahim tinggal di sana walaupun lahir di Irak, Babilonia. Nabi Ishak, Nabi Ismail, putra beliau juga lahir di sana. Nabi Yusuf juga demikian. Nabi Musa walaupun lahir di Mesir, beliau disuruh hijrah ke Palestina. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka punya kerajaan di Palestina. Kemudian Nabi Isa lahir di Palestina dan diangkat oleh Allah ke Palestina, dan nanti diturunkan menjelang kiamat bersama dengan Imam Mahdi memerangi Dajjal, itu di Palestina, di Syam, yaitu di Suriah, jemaah sekalian. Subhanallah, jemaah punya cerita banyak. Ini poin pertama. Karena itu negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Palestina ataupun Syam, jemaah sekalian, adalah negeri masa depan umat Islam. Rasulullah pernah bersabda, "Inna aqdarul muslimina bisyam." Sesungguhnya Aqr, yaitu pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman, ada di sebuah negara namanya Syam. Apa, Pak? Syam. Ini kosakata yang tidak boleh hilang, Pak. Syam, ya. Sesungguhnya negeri yang menjadi pusat peradaban Islam di akhir zaman di Syam. Di sanalah keimanan kita akan terjaga.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Inni ra'aitu fil manam anna 'umudal kitab tuzias min tahti bisadati, fa idza hiya nurun sati fa umidat bisyam, ala innal imana idza waqatal fitnah bisyam," kata Nabi. Saya pernah bermimpi. Nabi mimpi. Pak, Bu, kalau Nabi mimpi itu pasti wahyu. Beda kalau mimpi ibu-ibu bapak-bapak ini ya. Bapak-bapak mimpinya karena mungkin belum bayar hutang, akhirnya mimpi dikejar sama yang punya hutang ya. Atau mimpi kita macam-macam. Ini mimpi Nabi pasti wahyu. Saya melihat Al-Quran punya tiang. Bentuknya cahaya yang sangat cemerlang. Dicabut oleh Allah dari bawah bantalku yaitu Madinah. Allah tancapkan di negeri Syam. Negeri mana? Syam. Apa maknanya? Rasul mengatakan, "Ala innal imana idza waqa'atil fitanu bisyami." Sesungguhnya iman ketika terjadi berbagai macam fitnah itu adanya di negeri Syam. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk mengukur apakah iman kita ini waras sehat, apakah nadi keimanan kita ini masih sehat ataukah sudah mengalami sakit, ya, apakah jantung iman kita masih sehat atau sedang mengalami sakarat, mungkin mengalami kegagalan jantung iman kita. Lihatlah sejauh mana kepedulian kita dengan negeri Syam, terutama di akhir zaman. Dan kita sekarang hidup di akhir zaman. Bapak-bapak pernah mendengar Imam Mahdi, Pak? Pernah mendengar Imam Mahdi? Ya, kalau Imam masih takwa beda ya. Ini Imam Mahdi, Pak. Imam Mahdi itu adalah pemimpin kita di akhir zaman. Betul, Pak? Pernah dengar, Ibu? Kalau belum pernah saya kasih tahu sekarang. Kata Rasul, namanya sama dengan namaku, Muhammad atau Ahmad. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yaitu Ibnu Abdillah. Hidungnya mancung, ya, kulitnya putih, tidak pendek, tidak juga tinggi semampai. Kemudian jidatnya lebar, kemudian badannya bagus, berbidang, rata bahunya, itu Imam Mahdi. Ya, jadi kalau ada orang Indonesia ngaku sebagai Imam Mahdi itu nggak cocok, dari tampangnya nggak cocok ya. Nah, Imam Mahdi itu lahirnya di kota Madinah, hijrah ke Mekah, dibayar di Makkah, lalu beliau dikejar oleh pasukan jahat namanya Sufyani, lari ke sebuah negara namanya Palestina. Disitulah beliau akan membangun kerajaan Islam di akhir zaman, yang nanti akan terjadi pertempuran semesta namanya Armageddon kata orang-orang. Ya. Jadi negeri Imam Mahdi, disitulah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Mana? Palestina lagi jamaah sekalian. Mana? Palestina lagi. Ya. Ini yang kedua, yang ketiga. Setelah ini saya berikan kesempatan kepada Asa untuk presentasi, baru saya lanjutkan. Yang ketiga jamaah sekalian. Poin pertama tadi, ini negeri suci kita. Masih ingat ya? Kenapa kita bicara negeri apa? Suci kita. Yang kedua apa tadi? Negeri akhir zaman umat Islam. Ustaz, negeri akhir zaman bukan di Sumatera Barat, Ustaz. Bukan. Negeri akhir zaman umat Islam di sana nanti, Pak. Lalu nanti nasibnya Indonesia bagaimana, Ustaz? Saya nggak tahu nasibnya Indonesia ini. Soalnya Indonesia ini berada di sebuah tempat namanya ring fire. Cincin api. Di bawah kita ini, cincin api, Pak. Dikelilingi oleh, oleh cincin api di bawah kita. Makanya kemarin kan ada letusan lagi ya, karena tahu ya. Indonesia ini penuh dengan tempat berapi jamaah sekalian. Nah, saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak ditenggelamkan ini ya. Yang penting kita jaga jangan sampai ada kemaksiatan, terutama terkait LGBT. Itu harus kita jaga jamaah sekalian. Kalau tidak, hancur negara kita ini. Ya, kita harus menjaganya. Baik, lanjut jamaah sekalian. Yang pertama tadi negeri suci umat Islam yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Yang kedua negeri apa tadi? Akhir zaman umat Islam. Yang ketiga adalah apa jamaah sekalian? Di sana ada saudara-saudara kita yang mewakili kita berjihad membela Al-Aqsa, membela Baitul Maqdis. Mewakili kita. Lalu Ustaz, kenapa mewakili kita? Karena mereka itu menjaga negeri suci kita. Seharusnya kita yang berangkat. Cuma kan kita harus ke ladang, ke sawah, kerja, ada yang PNS, ada yang ASN, ada yang lurah, ada yang macam-macam. Nah, mereka mewakili kita. Mewakili kita untuk berjihad membela Baitul Maqdis. Seharusnya kita. Siapa yang bilang seharusnya? Nabi yang bilang. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Nabi mengatakan umat Islam akan mengalami 5 fase kehidupan. Fase pertama kenabian. Udah selesai belum? Sudah, zaman Nabi Muhammad. Yang kedua fase kekhilafahan. Sudah apa belum? Sudah, zaman Khulafaur Rasyidun. Yang ketiga adalah fase muluk, kerajaan-kerajaan besar. Sudah, zamannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kemudian yang keempat, fase emirat, kerajaan-kerajaan kecil. Sudah juga termasuk di Indonesia. Samudra Pasai, Aceh Darussalam. Terus di mana lagi, Pak? Maimun, kemudian mana lagi? Sampai Palembang, sampai Jawa, sampai di Fak-Fak Papua sana. Ada kerajaan Islam jemaah sekalian. Di Goa, Sulawesi, itu yang sekarang bupatinya lagi viral, ya. Perempuan tuh ya. Nah, jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu ada kerajaan Islam, sudah berlalu sebelum Indonesia merdeka. Nah, kita memasuki fase yang kelima. Fase yang keberapa, Ibu-ibu? Halo Ibu-ibu bersama saya ya. Saya ngomongnya kecepatan Ibu-ibu? Enggak ya? Yang kelima, kita masuk ke fase keberapa Bapak-bapak? 5. Apa fase kelima? Kakadum, kekacauan dan keganasan.
Maksudnya apa? Ya kakadamuna alaika kadumal humur. Musuh-musuh Islam dari berbagai negara mengeroyok umat Islam seperti beberapa ekor keledai kelaparan mengeroyok satu tempat makanan, dikeroyok habis-habisan. Lihat hari ini di Palestina, mereka mengeroyok saudara kita, orang Inggris, orang Amerika, orang India, orang mana-mana membunuh saudara kita di sana jemaah sekalian. Padahal saudara kita di Palestina belum pernah mencuri di Amerika, mereka belum pernah ngebom di Australia, atau demikian juga nggak pernah menghancurkan gedung yang ada di Prancis, apalagi di India. Tapi mereka datang mengirim senjata, mengirim tentara, mengirim pasukan untuk membombardir saudara kita di Palestina. Ya, dikeroyok. Sebenarnya Indonesia dikeroyok juga, cuma kita dijajah dari si ekonomi, Pak. Ya. Kalau mereka ya ekonomi, ya fisik dijaga, ya agama juga. Kalau kita dijajah secara ekonomi dan juga dijajah secara pemikiran kalau kita ini. Nah, jemaah sekalian dikeroyok. Apakah kita tinggal diam? Enggak. Nabi bilang, fa'alaikum bil jihad. Hendaklah kalian berjihad. Nabi bilang berjihad, Pak. Bukan sekedar infak. Tapi apa? Jihad. Bukan donasi, Bapak-bapak, mohon maaf. Tapi jihad. Namanya jihad semaksimal mungkin. Terus, Rasul melanjutkan, ya Rasulullah, dengan apa? Kata para sahabat, bi amwalikum, dengan harta kalian. Wa anfusikum, kalau nggak bisa dengan jiwa raga ini nggak mungkin. Karena harus berangkat ke sana. Kita punya regulasi, nggak sembarang. Yang ketiga, bi alsinatikum, dengan lisan, dengan media. Nih, di apa namanya? Ini live streaming, Mas? Enggak, direkam aja. Direkam, nanti habis rekam diupload ya. Jangan tumpuk di file ya. Nah, itu namanya apa? Jihad dengan lisan. Jemaah sekalian, jihad dengan apa? Dengan lisan. Nah, kita pilihan cuma 1 dan 3. Kalau enggak dengan harta, dengan lisan. Kalau bisa, dua-duanya. Dan Rasul melanjutkan, sebaik-baiknya jihad kalian adalah ribat, menjaga dan mempertahankan negeri muslim jangan sampai dijajah oleh orang kafir. Dan sebaik-baiknya tempat ribat di akhir zaman di fase kelima, itu ada di sebuah tempat namanya Askolan. Namanya apa? Askolan. Disitulah tempat jihad dan ribat kita. Mana Askolan? Gaza. Mana? Gaza, Palestina, ibu-ibu. Yang kita lihat di video, dibom, dihancurkan rumah mereka, air mereka diracun dan lain sebagainya. Nah, saudara kita di Gaza sekarang sebenarnya sedang melaksanakan jihad ini yang sebenarnya adalah perintah untuk kita juga. Cuma kita nggak bisa. Lalu bagaimana kalau nggak bisa secara fisik? Harta kita, Pak. Dukungan politik, dukungan lisan kita. Itu harta yang kita sedekahkan. Mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi husnul khotimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, harta yang kita berikan, niatkan. Mudah-mudahan menjadi kesolehan bagi anak keturunan kita. Udahlah, nggak usah menyisakan banyak di dunia ini. Daripada menjadi hak milik ahli waris. Ya, kalau sudah menjadi hak milik ahli waris itu bukan milik Anda kalau sudah meninggal, Pak. Ya, mau mereka sedekah terserah mereka. Makanya apa? Mumpung kita masih hidup di usia yang sepuh ini, kita niatkan, ya Allah, saya berikan untuk membela saudara kami di Palestina, berjihad menjaga negeri kami, jadikan keberkahan bagi anak keturunan kami karena itu negeri yang diberkahi. Jadikan keberkahan bagi keluarga kami, ya Allah, dan jadikan sebab kami mendapatkan husnul khotimah. Insya Allah kelak di hari kiamat kita akan sejajar dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Kenapa? Karena kita telah berjihad sebagaimana mereka. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim tiap hari, itu artinya kita juga ingin mengikuti jejaknya para nabi dan para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau saya meninggal, kira-kira saya tinggal di mana ya Rasulullah?" Mungkin bagi kita jawabannya Nabi akan menunjukkan Makkah atau Madinah. Ternyata tidak. Nabi mengatakan alaika bisyam. Tinggallah di negeri Syam. Di mana? Negeri Syam. Karena saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya melindungi negeri Syam. Masya Allah ya, luar biasa ya mas kalian. Rasul juga pernah bersabda, satu jannadun, kelak di hari kiamat nanti menjelang kiamat, kalian akan membentuk 3 pasukan utama, pasukan umat Islam yang betul-betul serius memperjuangkan Islam. Ada 3. 1, jundun bil Yaman, 1 pasukan di Yaman. 2, wajundun bil Iraq, jundun pasukan di Irak. Dan yang ketiga, wajundun bis Syami, 1 pasukan di Syam. Lantas sahabat ini bertanya sama sama Rasul, ya Rasul, kalau saya berjumpa dengan 3 pasukan tadi, kira-kira saya bergabung dengan yang mana ya Rasul? Nabi bilang, alaika bisyam, bergabunglah dengan pasukan yang di Syam. Kenapa? Rasul menjelaskan alasannya. Fa innaha khiratullah min ardihi. Negeri Syam, negeri pilihan Allah di antara sekian bumi yang Allah miliki, sekian negeri yang Allah miliki, maka Syam itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Yajtabi ilaiha khirata min ibadi. Allah memilih hamba-hamba yang terbaik untuk bisa bergabung dengan pasukan di Syam. Pak, Bu,
Rasul mengatakan hamba yang terbaik. Apa? Hamba yang terbaik. Nah kita kalau tidak bisa bergabung secara fisik, minimal kita bergabung secara perasaan, penjiwaan, dengan dukungan harta kita, psikologi kita. Karena kata Rasul, bergabung dengan orang itu kalau nggak mampu tidak harus dengan secara fisik. Man katsura sawada qaumin. Barang siapa yang memperbanyak jumlah kaum, jumlah suatu kelompok, maka bagian dari kelompok tersebut. Man rodiya bihi amali qaumin. Barang siapa yang ridho, yang mensupport, yang mendukung sebuah amal dari sebuah kelompok, fahuwa syarikun fi amali. Maka dia dapat pahala, kalau itu perbuatan baik, dapat pahala walaupun dia itu nggak bergabung secara fisik. Jadi sekali lagi saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Anwar tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita semangat terus berjuang, dan harapan kami tidak berhenti sampai sini. Pulang ke rumah, kalau ada kelebihan harta yang Allah titipkan kepada kita, berikanlah. Jangan nanti-nanti. Kenapa? Karena setan itu biasanya menggoda kita dengan taswif. Apa taswif itu? Nanti saja, bulan depan, pekan depan, jangan. Ya kata Rasul apa? Sekarang saja dan segera laksanakan insya Allah. Itu perbuatan baik. Yang kedua, tolong ceritakan kepada putra-putri Anda yang sudah sukses, atau teman-teman Anda yang di sekitar rumah, mungkin belum sempat dengar kajian di Taqwa malam ini di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan mereka tergerak hatinya. Kalau dia infak 500, 1 juta, 2 juta, Anda sebagai perantara dapat pahala yang sama. Ya, ceritakan jemaah sekalian. Baik, nah sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau begitu bagaimana supaya kita ini bisa terlibat? Kita lihat bagaimana dulu Baitul Maqdis, bisa dimasukkan sini. Baitul Maqdis itu dimenangkan oleh umat Islam, ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi ini sebagaimana tema yang ada di MMT di depan, kita mengawali dan merintis generasi pembebas Baitul Maqdis, namanya generasi Salahuddin, generasi Umar bin Khattab, ya, generasi Salahuddin, generasi Umar bin Khattab. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi bisa dilihat beginilah kondisi pada zaman dulu. Nah, Baitul Maqdis, jantung keberkahan dan siklus kesabaran. Jemaah sekalian, Rasulullah pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, demikian juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup, Baitul Maqdis belum dikuasai oleh, pada zaman Abu Bakar maksudnya, belum dikuasai oleh umat Islam. Tapi Nabi Muhammad sudah menyemangati kaum muslimin untuk bisa mengambil alih Baitul Maqdis, karena itu kiblat pertama Rasulullah dan para sahabat, kiblat pertama umat Islam. Maka pada zaman Khalifah Umar terjadi penaklukan yang luar biasa, yaitu setelah perang 3 bulan, akhirnya mereka menyatakan diri menyerah pada saat itu, menyerah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pada tahun 492 Hijriah atau 1099 Masehi, jatuh di tangan orang-orang Kristen Romawi, pasukan Salibis. Nah, jemaah sekalian, tragedi berdarah, pasukan Salib membantai lebih dari 70.000 sebenarnya, 7.000 ya. 70.000 muslim yang berlindung di dalam Masjid Al-Aqsa. Kemudian jemaah sekalian, alhamdulillah di tahun 583 Hijriah, artinya 90 tahun lebih setelah dijajah oleh orang-orang Kristen, akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh umat Islam pada era Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana Palestina jatuh ke tangan orang-orang Kristen dan bagaimana umat Islam itu bangkit? Saya akan cerita di sini. Nah, ini jemaah sekalian. Saat itu kondisi umat Islam pada era-era itu sangat mengerikan sekali. Ya, yaitu apa? Orang-orang para ulamanya, mereka sibuk mengejar jabatan pada saat itu ya. Mereka sibuk mengejar jabatan. Sementara jemaah sekalian, para pemimpinnya pada saat itu, mereka malah sibuk dengan apa? Mereka malah sibuk dengan menyibukkan diri untuk mengumpulkan harta kekayaan. Ini mirip saya sebutkan ini Pak ya. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama pada zaman dulu ini 3 pilar yang hancur pada zaman kaum muslimin ketika dikuasai oleh oleh Kristen. Ini hancur semua jemaah sekalian. Pilar pertama, ilmu dan ulama. Orang belajar bukan lagi untuk mengejar akhirat, orang belajar bukan lagi untuk meninggikan Islam, tapi biar dapat pekerjaan yang layak, dapat uang, memenuhi perut, di bawah perutnya, selesai urusannya. Sebenarnya mencari kerja itu wajib, harus. Tapi kalau niatnya hanya untuk memenuhi perut dan di bawah perut, bukan untuk memuliakan Islam, itulah permasalahannya. Nanti saling sikut menyikut pada masa itu jemaah sekalian. Ulama juga sama. Bahkan mereka mendekat kepada penguasa supaya dapat proyek. Mereka menandatangani fatwa-fatwa yang mendukung kedoliman penguasa. Kalau sekarang mungkin jadi komisaris ya. Begitulah mirip-mirip jemaah sekalian. Kemudian berikut lagi apa? Saat itu pendidikan sama. Pendidikan juga rusak pada saat itu.
Ya orang sekolah, kalau dia itu sekolah di pesantren, kalau sekarang madrasah pada zaman dulu, supaya dia itu bisa jadi imam, dapat gaji banyak, supaya dapat jamaah, jamaahnya memberikan infak banyak kepada dia. Udah salah dulu jamaah sekalian. Ya udah salah dulu. Ngumpul banyak, nanti masuk kantong dia. Hidupnya mewah, sementara jamaahnya ataupun masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin menderita. Kemudian apa lagi jemaah sekalian? Keluarga juga rusak pada saat itu. Hubungan suami istri hancur, hubungan anak dengan orang tua juga tidak punya adab. Dan kemudian apa lagi? Kepemimpinan saat itu tidak ada keteladanan. Nah akhirnya apa jemaah sekalian? Imam Al-Ghazali. Kemudian demikian juga ulama-ulama lain ya mencoba memperbaiki masyarakat, mulai dari memperbaiki ulama. Akhirnya begini jemaah sekalian ya. Ya, bagaimana memperbaiki ulama ini? Di kalangan masyarakat, Nuruddin Zengki yaitu pendahulu daripada Salahuddin, demikian juga Salahuddin menempatkan ulama pada kelas pertama. Ya, kelas pertama para ulama jemaah sekalian. Kelas pertama, baik itu ulama dalam makna ulama ahli agama maupun ulama dalam ahli keduniaan yang mendukung Islam. Contohnya kedokteran, kemudian ahli sejarawan. Itu sebagai kelas pertama. Ya, kemudian apa lagi jemaah sekalian? Jadi bukan ulama dihormati, kemudian jarak 5 meter orang untuk bertemu dengan dia harus ngesot ya, harus merangkak, bisa bukan itu. Tapi justru ulama itu harus rendah diri, bergaul bersama masyarakat, walaupun masyarakat pada saat itu tetap memuliakannya. Diperbaiki dulu jemaah sekalian, ulama diperbaiki dulu. Mereka harus belajar, mereka harus mengajar dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan Islam, bukan memuliakan dirinya. Karena kalau seandainya ulama dan kiai, para ustadz, para buya, mereka itu masih mengisi, mengajar agar orang memuliakan dia dan kelompoknya, itu pasti tidak akan meningkat Islam jemaah sekalian. Yang terjadi pembodohan-pembodohan terhadap Islam. Jadi apa? Supaya orang semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Islam. Ini perbaiki dulu jemaah sekalian. Kalau tidak bermasalah nanti. Yang kedua, apalagi lakukan revolusi pendidikan pada saat jemaah sekalian. Bagaimana mereka memuliakan para ulama, para guru ngaji. Demikian juga sultan sangat dekat dengan para ulama daripada artis. Jangan sampai ya penguasa lebih dekat kepada artis daripada ulama. Itu bahaya. Bahkan memuliakan artis lebih tinggi daripada memuliakan para ulama. Nah ini jemaah sekalian. Tapi ulama jangan sampai terbuai dalam penghormatan. Jadi posisi ulama dan penguasa itu sejajar saat itu. Jadi ulama punya independensi atau kemandirian untuk mengoreksi penguasa, dan penguasa tetap menghormati ulama. Berikutnya apa ini ya? Mendanai kegiatan dakwah, mendanai kajian-kajian, mendanai madrasah, masyarakat bahu-membahu untuk membangun generasi. Nah kalau zaman dulu madrasah, kalau sekarang apa? Pesantren. Kalau sekarang apa? Masjid. Bagaimana masjid takwa ini betul-betul jadi madrasah bagi masyarakat. Yang ngaji di sini, ngaji TPA di sini, urusan apa-apa di sini, luar biasa itu. Ini kayak Afghanistan ya, pemerintahnya itu kalau rapat, para menteri rapatnya di masjid. Ya ini Afghanistan kalau rapatnya rapat di mana? Rapat di masjid. Hidangannya ya cuma singkong, cuma gorengan-gorengan biasa. Makanya hemat Pak. Rapat orang kalau udah soleh itu serba hemat. Kalau udah soleh jemaah sekalian. Nah yang berikutnya itu sampai nanti jemaah sekalian, dari ini semua kepemimpinan sebagai teladan, lahirlah generasi yang kemudian membebaskan Baitul Maqdis, generasi Salahuddin. Jemaah sekalian, ya ironisnya yang sadar urusan ini yaitu apa? Bagaimana mengalokasikan kegiatan dana, alokasikan tenaga untuk pendidikan itu ternyata justru Zionis. Mereka mengalokasikan 30 kali lipat lebih besar daripada semua dunia Arab urusan pendidikan jemaah sekalian. Maka lahir ahli teknologi mereka, sampai mereka punya Iron Dome, nggak kelihatan tapi nggak bisa dibom ya. Kenapa mereka mengalokasikan dananya ke sana? Nah di Indonesia lebih parah lagi, kalau nggak kaya nggak bisa sekolah ya. Nah jemaah sekalian, ini kita harus mulai. Ya, kemudian apa lagi jemaah sekalian? Nah, hari ini yang jadi masalah ini ya, minimnya dana dan wakaf di tengah umat untuk pendidikan, kemudian perpecahan di tengah masyarakat, visi pendidikan yang materialistik, pendidikan untuk sekedar cari kerja, nggak ada niatan untuk akhirat. Lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang bejat, jadi pejabat tambah bejat, misalkan kita lihat berbagai macam kejadian sekarang. Kenapa? Karena memang sejak pendidikan sudah rusak. Terus ulama disingkirkan dari ulama disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, intinya begini, jalan menuju Baitul Maqdis dimulai hari ini. Nggak usah nunggu besok Pak, nggak usah nunggu anak kita. Hari ini kita mulai. Pembebasan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu tidak dimulai di medan perang, tetapi di sekolah kita, di universitas kita, terutama di dalam rumah kita. Mari kita mulai dari rumah kita, dari sekolah kita, dari masjid kita. Kalau kita sadar, insya Allah, saya yakin Masjid At-Taqwa akan melahirkan kaderisasi ulama-ulama, para pemikir Islam yang sangat baik. Ya. Anda kalau sudah pikir nanti takmir akan mikir gimana mengkader ulama. Sekolah misalkan kemana, bagaimana dia sekolah di Suriah biar jadi pejuang di sana. Ya, jadi bukan sekedar sekolah, kemudian pulang, disekolahkan oleh masyarakat atau oleh Baitul Mal. Setelah itu kerjanya yang penting untuk kantong pribadi saja. Enggak, tapi berpikir bagaimana membangun
masyarakat. Itu yang penting lakukan jemaah sekalian. Dan hari ini kita mulai dengan apa? Membantu Palestina. Karena mereka sekarang sedang berjuang untuk mewakili kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.